kita akan berbicara tentang watak orang Kristen. Bagaimana watak orang Kristen? Nah, salah satu di dalamnya adalah kehendak Allah. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dalam program kita belajar dan bersama tentang firman Tuhan. Dan kita sudah menyelesaikan satu bab tentang sikap seorang hamba. Dan sekarang kita masuk ke bab berikutnya, kita akan berbicara tentang watak orang Kristen. Bagaimana watak orang Kristen? Panggilan Allah kepada saudara dan saya adalah menuju hidup yang berbuah. Banyak orang mengukur kerohaninya melalui banyaknya kegiatan yang diikuti. Kegiatan ini, semua diikuti. Itu tidak menggambarkan kerohanian seseorang. Tapi yang paling penting, siapakah Anda di hadapan Tuhan? Oleh sebab itu, mari kita membaca Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Ayat ini berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat kelima, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita mencoba menstrukturkan ini dengan mudah. Siapa yang disebut pokok anggur? Adalah Tuhan Yesus sendiri. Akulah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus berkata seperti itu. Kemudian siapa ranting-rantingnya? Kamulah ranting-rantingnya. Semua orang, dia adalah ranting-ranting dari pokok anggur itu. Kemudian kita bertanya, mengapa ranting itu perlu berbuah? Itulah suatu manifestasi kehidupan bahwa pokok anggur mengambil makanan dari tanah, disalurkan melalui batangnya, kemudian disalurkan kepada ranting-rantingnya. Maka ranting yang baik yang menempel pada pokok anggur, dia tersalurkan makanan untuk kehidupan ranting itu dan lebihnya untuk mengeluarkan buah. Buah apa? Buah-buah roh. Di dalam kehidupan anak Tuhan disebutkan buah-buah roh. Sahabat yang mentari yang dikasihi Tuhan, apa artinya? Tinggal di dalam aku dan kamu di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti pokok anggur dan ranting-ranting itu. Artinya, kita mesti menjalani kehidupan di dalam Tuhan dengan menempelkan kehidupan kita betul-betul menempatkan Yesus yang utama dalam kehidupan kita. Yesus menjadi prioritas kehidupan kita. Yesus menjadi roh, menjadi pusat kehidupan daripada kita. Gerakan itu digerakkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Galatia 2 ayat 20. Aku hidup, bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang sekarang kuhidupi adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku dan yang telah menyatakan dirinya kepadaku. Yesus Kristus tinggal di dalam diri kita. Memberikan kehidupan kita. Kita menempel di dalam dia. Bagaimana caranya menempel? Saudara dan saya mempertahankan hubungan pribadi dengan Allah melalui doa dan firman Allah. Oleh sebab itu kegiatan saudara yang banyak itu
baik, tapi jangan kehilangan yang terbaik, yaitu menikmati persekutuan dengan Tuhan. Belajar firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Itulah kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Karena Allah adalah firman yang hidup. Firman yang tinggal di dalam kehidupan kita. Menolong kepada kita. Mengoreksi kehidupan kita yang tidak benar. Menegur kelakuan kita yang tidak benar. Dan mengarahkan kita hal yang baik. Ingat 2 Timotius 3:16. Semua perkataan Tuhan yang dielhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara dan saya diajar sehingga tahu Yesus Juru Selamat. Saudara menerima dan percaya, saudara dan saya diselamatkan. Di dalam perjalanan hidup kita tidak benar, Allah melalui firman-Nya menegur saudara dan saya, menyatakan kesalahan. Melalui firman Allah juga Allah memperbaiki kelakuan saudara dan saya, dan akhirnya mendidik di dalam jalan yang benar. Oleh sebab itu, pertahankanlah hidup saudara dan saya bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya dan juga melalui doa pribadi. Jangan itu sebagai kegiatan yang rutin, dihayati. Betul-betul dinikmati persekutuan dengan Tuhan. Allah akan senantiasa memperhatikan, mengasihi, dan menjawab doa saudara dan saya. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa saudara dan saya harus berbuah. Untuk apa? Kiranya dapat menarik orang lain percaya kepada Yesus melalui perbuatan baik saudara. Kesaksian saudara dimunculkan dari perbuatan baik saudara. Saudara dapat mendatangkan damai sejahtera dan lain sebagainya karena perbuatan baik saudara. Kehidupan iman saudara, jangan ragu-ragu. Berbuat baik untuk membawa orang lain kepada Kristus. Buah roh adalah buah yang dihasilkan, digerakkan oleh Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Mari kita melihat Galatia 5 ayat 22 dan 23. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Sahabat Mentari, Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Allah memberikan kasih. Contoh yang paling hebat. Hakikat Allah adalah kasih. Bukan saudara yang mengasihi Allah duluan, tapi Allah mengasihi saudara. Demikian Allah mengasihi saudara dan saya, mengaruniakan anak yang tunggal, supaya saudara dan saya yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Tidak dihukum, tapi dipindahkan dari dalam maut kepada hidup. Dan sekarang, saudara dan saya diminta mengeluarkan buah-buah roh. Kasih. Tularkan kasih Allah yang ada di dalam diri saudara kepada orang lain. Sukacita yang dari Allah. Sukacita saudara dan saya sudah dibebaskan dari dosa. Saudara dan saya sudah dimerdekakan dari dosa. Saudara dan saya sudah memiliki hidup yang kekal. Tidak akan masuk neraka, tapi jaminan Allah menyiapkan tempat di surga bagi saudara dan saya yang percaya. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya adalah damai sejahtera. Damai yang dikuasai oleh kuasa Allah melalui pribadi Yesus yang menuntun saudara dan saya. Damai sejahtera. Bagian dari kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Roh Kudus. Allah senantiasa membawa kebenaran ke dalam diri saudara. Allah senantiasa mewujudkan sukacita di saudara. Dan Allah mewujudkan damai sejahtera melalui saudara. Hiduplah
berdamai sejahtera, baik di dalam keluarga maupun di dalam berjemaat maupun di dalam pergaulan di mana saudara ada. Kemudian kita melihat ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kemurahan. Tadi sebelumnya kita bicara orang hamba Tuhan adalah memberi melalui berbagi kepada orang miskin, orang yang mengajar, pemberita Injil, dan orang yang susah dengan berpakaian dan makanan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kesetiaan. Kesetiaan adalah diwujudkan melalui ketaatan. Ketaatan kepada apa? Ketaatan kepada firman Allah. Paulus mengingatkan kepada saudara dan saya, supaya saudara dan saya mempersembahkan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada. Itu dilakukan tiap-tiap hari, tiap waktu, tiap saat. Menjaga kekudusan. Menjadi persembahan yang hidup. Bukan hidup-hidupan, hidup yang diberkati Allah. Supaya saudara dan saya bisa menjadi, mewujudkan, menyatakan ibadah yang sempurna. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, kelemah lembutan di dalam pergaulan, kemudian penguasaan diri, inilah satu hal yang paling susah dalam kehidupan saudara dan saya, mengendalikan diri. Mengendalikan diri adalah penguasaan diri dari segala godaan, dari segala pencobaan, dan segala macam-macam yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi akan menyenangkan diri saudara sebagai duniawi. Berbuat dosa, akhirnya jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu, saya dikasihi Tuhan, kesetiaan kita kepada firman Tuhan, kesetiaan kita berdoa akan menjauhkan saudara dan saya dari kehidupan duniawi menuju kehidupan rohani. Bukan berarti saudara dan saya terpisah dengan duniawi, tapi saudara menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang cenderung untuk tidak memuliakan Allah, tapi cenderung untuk berbuat dosa. Dengan memelihara kehidupan saudara, tinggal di dalam dia di dalam kita, Allah memberkati saudara dan saya dari waktu ke waktu. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat, kita bandingkan dua pribadi yang betul-betul mengandalkan Tuhan dan yang tidak mengandalkan Tuhan. Mari kita baca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Demikian dikatakan. Pasal 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia, fana, dan yang hatinya menjauhkan diri dari Tuhan. Orang yang mengandalkan manusia, orang yang bersandar kepada kekuatan manusia, yang hatinya menjauh kepada Tuhan. Apa yang akan dilihat dari kehidupan mereka? Ia akan seperti semak gundul di padang belantara. Ia tidak akan melihat datangnya kebaikan Tuhan. Dia tidak akan melihat datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah tandus, di padang gurun, di padang garam yang tidak berpenduduk. Kesengsaraan, ketidaksukacitaan, apa yang dialami anak Tuhan tidak ada dalam dirinya, karena mereka terpisah dari Allah. Tapi bagaimana orang yang mengandalkan Tuhan? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jelas sekali, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Di dalam kita berdoa, di dalam kita mentaati firman Tuhan, dengan sepenuh hati. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, sepenuh hati, dengan segala akal pikiranmu, segenap tubuh jiwamu, menyeluruh kehidupan kita. Kita percayakan kepada Tuhan, kita andalkan Tuhan hidup dalam diri kita. Saudara-saudara yang saya kasih, kehidupan saya pribadi secara manusia, saya hidup dengan satu pembuluh darah. Dua lainnya sudah tertutup 100%. Dokter mengatakan ini sudah waktu habis kontrak. Percayakah itu? Itu kata dokter. Tapi Tuhan punya rencana.
dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Allah berkuasa, Allah berdaulat untuk menyembuhkan. Oleh sebab itu, saya meyakini diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi sungai dan tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun-tahun kekeringan, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Selalu ada. Kalau kita senantiasa hidup di dalam firman Tuhan, mengandalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada 5 hal. Membaca, mendengar, membaca, merenungkan, melakukan, dan yang terakhir, coba dihafal ayat-ayat yang menjadi penting untuk kehidupan kita. Allah memberkati saudara dan saya di dalam kita mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat dengan jelas bagaimana perbandingan orang yang mengandalkan manusia dan orang yang mengandalkan Tuhan. Melalui ayat-ayat itu akan menjadi jelas bagi saudara dan saya untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, berdasarkan dari apa yang kita sampaikan atau kita yang pelajari hari ini, apa rencana saudara dan saya untuk hidup bersama Tuhan? Memenuhi, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Hiduplah mengeluarkan buah dalam kehidupan kita. Biarlah buah-buah kehidupan itu menjadi kesaksian saudara dengan orang yang ada di sekitar saudara, orang yang melihat kehidupan saudara, dan orang yang bergaul sama saudara. Sehingga pada saatnya orang itu bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kita tahu hanya Yesus yang bisa menyelamatkan orang dari kehidupan dosanya. Allah senantiasa memberkati orang yang mengandalkan Tuhan melalui hubungan pribadi, tinggal di dalam firman Tuhan, dan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Sahabat mentari yang dikasihi Tuhan, bagian akhir dari renungan ini kita akan baca Yohanes 15 ayat 7 dan ayat 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja apa yang kamu kehendaki, maka kamu akan diberikan kepadamu. Maka akan diberikan kepadamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Kalau tadi dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Di sini dikuatkan lagi, jikalau kamu tinggal di dalam aku, firmanmu tinggal dalam aku, mintalah apa saja dan kamu akan menerimanya. Demikianlah Bapa akan dipermuliakan di dalam ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Orang yang berbuah banyak, salah satu ciri dia murid-murid Kristus. Atau dengan yang kata lain, murid-murid Kristus adalah orang yang berbuah banyak. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Orang yang senantiasa berjalan dengan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa hari ini kami juga boleh membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, dan kiranya Engkau berkati kami untuk mampu melakukan dalam kehidupan kami, untuk kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami, supaya kami bisa berbuah banyak, menghasilkan buah dalam kehidupan kami, dan kami menjadi murid Tuhan yang sungguh-sungguh mentaati ketentuan-Mu, melakukan peraturan-Mu, dan melaksanakan perintah-perintah-Mu. Terima kasih Bapa. Kuduskanlah hati kami, berkati kesehatan kami, dan berkati kehidupan kami bersama keluarga.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.